makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Yang kedua, Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Dapat piala boleh dipajang. Tolong hadirin semua siapkan salam, karena saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang sama panjangnya sama saya, Bu. Walaupun ini mat asli, kita jadikan aja mat wajib mutasil lah, biar tambah kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlihat lebih semarak, lebih syiar Masjid Al-Hikmah kita pada hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan segenap jajaran pengurus yayasan, pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim Kaum Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah yang hadir pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini kita ingin membuktikan betapa rindunya kita, betapa sayang dan cintanya kita kepada sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ungkapan yang lebih indah, tidak ada ucapan yang paling bermakna, melainkan pada siang hari ini, pada tanggal 4 Rabiul Awal ini, mari kita kembali sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Karena pada siang hari ini sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita nikmat sehat dan panjang umur. Allah beri kita kekuatan iman dan Islam dan takwa kepadanya. Allah berikan pula kita petunjuk hidayah agar kaki kita melangkah menuju Masjid Al-Hikmah untuk bersama-sama memperingati merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di belahan rumah sakit kita ada rumah sakit Duren Sawit, rumah sakit Islam Pondok Kopi, dan banyak rumah sakit
yang ada di sekitar kita. Ratusan bahkan mungkin ribuan mereka yang sedang meregang nyawa. Mereka mengharapkan yang namanya diberikan kesehatan oleh Allah. Ada yang di ruang ICU hanya tinggal menunggu mukjizat, hanya tinggal menunggu keagungan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang sudah agak mendingan dirawat inap, tetapi masih belum dibolehkan untuk pulang karena masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang harus disembuhkan oleh dokter tersebut. Mahal biayanya, besar pengeluarannya, semuanya akan dilakukan oleh keluarga. Kalau perlu dijual semua aset kekayaannya untuk yang namanya Allah berikan dia kembali kepada kesehatan. Habis asetnya, menghutang pun dia mau, meminjam ke sana ke sini pun dia tidak malu, agar keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah. Siang ini 1 rupiah pun Allah tidak minta kepada kita. Allah hanya minta kepada kita, pandai-pandailah kita bersyukur. Pandai-pandailah kita memanfaatkan dan memaksimalkan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita hari ini untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai keluarga kita, mencintai karib kerabat, mencintai seluruh warga masyarakat dan jamaah-jamaah yang kita ada di dalamnya. Semoga semua kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pengikut-pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga tidak boleh kita lupakan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibullah, kekasih Allah yang luar biasa diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mencatat dengan tinta emas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sering kita mendengar. Tadi Ketua DKM juga sudah menyampaikan dalam mukaddimahnya, hakikat tujuan utama kita kembali memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama ingin menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya suri tauladan kita yang terbaik, satu-satunya contoh tauladan yang terbaik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Cukuplah bagi kita Rasulullah sebagai panutan suri tauladan kita. Nanti kita akan coba memperkecil skopnya bagaimana akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya dan orang-orang terdekatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Satu ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya, melihat dan menyaksikan satu persatu semua wajah para sahabatnya yang pernah berjuang bersama dengannya. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, aku ingin bertanya kepada kalian, siapakah orang yang paling mulia di antara kalian? Maka satu persatu para sahabat ada yang menjawab, tentu malaikat ya Rasulullah. Betul kata Rasulullah, malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat, makhluk Allah yang paling setia. Tugas mereka hanya beribadah, tugas mereka hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir nanti. Lantas bukan itu yang aku maksud. Jawab lagi satu orang sahabat lagi, ya Rasulullah, mungkin para nabi dan para rasulullah yang engkau maksud orang yang paling mulia tersebut. Ya, boleh jadi karena memang nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia pilihan. Tapi lagi-lagi aku bukan menuju bukan ke sana. Lantas siapa Rasulullah?
Apakah kami para sahabat-sahabatmu yang sama-sama berjuang, yang sama-sama berkorban habis-habisan menegakkan risalah dakwah ini? Bukan, kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian adalah orang-orang yang sama-sama berjuang denganku. Tahukah kalian siapa orang yang mulia itu? Siapakah orang yang paling aku rindukan itu? Siapakah orang yang paling kuharapkan bisa bertemu dengan mereka dan mereka mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti? Para sahabat semua terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Lantas Rasulullah menjawab, mereka adalah umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bersalaman denganku, tidak pernah bertatap muka denganku, tetapi mereka sangat rindu untuk berjumpa denganku. Tapi mereka sangat gemar bersolawat kepadaku. Mereka berharap kepada Allah agar aku dapat memberikan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Maka siapa bu yang dirindukan oleh Rasulullah? Kitalah yang hadir pada hari ini, pada siang hari ini, insya Allah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mari kita coba kupas ayat demi ayat. Yang pertama tadi Allah ingin memberikan penghormatan, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rasulullah. Sampai-sampai Allah mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pribadi yang sangat agung. Pribadi yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Pribadi yang memiliki karakter yang sangat terhormat. Terpandang di mata Allah dan terpandang di mata manusia banyak. Satu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah ke kota Taif. Ibu-ibu yang sudah umroh dan sudah pernah haji pasti pernah ke kota Taif. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Rasulullah datang ke kota Taif ingin menyampaikan risalah tauhid, kurang lebih 10 hari kalau tidak salah. Hari pertama kedatangan Rasulullah bukannya disambut tapi malah disambit dengan batu, dengan kotoran unta. Berdarah pelipis Rasulullah, mengalir darah dan keringatnya Rasulullah dan menetes di bumi Taif. Malaikat Jibril tahu, malaikat penjaga bukit gunung Taif itu pun tahu betapa Rasulullah mendapatkan ujian yang luar biasa untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka datanglah malaikat Jibril, datanglah malaikat penjaga bukit Taif tadi. Ya Rasulullah, maukah engkau bukit Taif ini aku angkat dan aku lemparkan kepada penduduk Taif ini, agar mereka bisa merasakan azab dari Allah, karena mereka tidak tahu engkau adalah kekasih Allah, karena mereka tidak tahu engkau adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Apa jawab Rasulullah bu? Apa jawab Rasulullah bu? Hajar malaikat Jibril, sikatin, habisin. Begitu nggak bu? Apa kata Rasulullah? Jangan wahai malaikat Jibril, jangan wahai malaikat penjaga bukit Taif. Umatku ini belum tahu, dia belum mengerti maksud dan tujuan kedatanganku. Aku malah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah penduduk Taif ini. Mereka tidak tahu ya Allah. Mereka belum paham ya Allah. Dakwah pun belum sampai kepada mereka ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Darahku mengucur, keringatku mengalir demi tegaknya kalimat La ilaha il Muhammadur.
Bahkan Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan dari bumi Taif ini akan lahir dan muncul para syuhada, para pejuang-pejuang agama Allah yang akan membela Rasulnya, membela agama Allah sampai akhir zaman nanti. Bahkan Rasulullah pun mendoakan, semoga bumi Taif ini akan mendapatkan keberkahan dan kesuburan dari Allah Subhanahu. Satu-satunya kota di Mekah yang segala aneka macam tumbuhan itu bisa tumbuh, itu hanya di kota Taif. Taif itu udah sama kayak Puncak, Bu. Udah sama kayak Lembang. Daerahnya pun sejuk, pohon-pohonannya pun banyak, sehingga orang banyak betah untuk berkunjung ke sana dan berwisata ke sana. Saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum pernah umroh dan haji, insya Allah sepulang dari peringatan Maulid ini Allah berikan kemudahan untuk ke sana. Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kesempatan untuk bisa umroh dan pergi haji. Insya Allah. Melihat reaksi Rasulullah seperti itu, malulah malaikat Jibril. Disitulah malaikat Jibril mengakui ternyata memang tidak salah kalau Rasulullah itu menjadi kekasihnya Allah. Tidaklah berlebihan kalau memang Rasulullah itu menjadi manusia yang paling agung dan paling mulia di mata Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala beserta seluruh malaikat, bapak-bapak kalau hari Jumat selalu mendengar ayat ini, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Buya Hamka dalam tafsirnya tadi habis subuh saya baca, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah itu memulai dengan dirinya terlebih dahulu, baru dia memerintahkan kita orang-orang yang beriman. Kita disuruh sholat sama Allah. Allah sholat nggak, Bu? Enggak, dan tidak pernah mencontohkan sholat itu. Kita disuruh puasa, Allah puasa nggak? Jangan samakan Allah dengan kita. Allah suruh kita haji dan umroh, Allah tidak contohkan haji dan umroh. Tapi untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah memulai dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkirim salam dan bersalawat kepada Rasulullah, kemudian diikuti oleh semua malaikat-malaikatnya Allah. Barulah yang ketiga kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berkirim salam dan bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa makna salawatnya Allah buat Rasulullah? Yang pasti Allah ingin membuktikan kepada semua makhluk bahwa Rasulullah itu layak untuk menjadi panutan dan tauladan bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling disayang oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nabi-nabi yang lain, rasul yang lain tidak disayang, tetapi khusus untuk Rasulullah Allah memberikan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Dari semenjak Rasulullah usia 40 tahun sampai beliau wafat, bahkan sampai dunia kiamat, risalahnya Nabi Muhammad akan tetap tegak sampai dunia kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah saja bersalawat, malaikat-malaikat pun bersalawat sebagai pembuktian mereka ingin mengikuti Allah. Mereka ingin mematuhi Allah yang telah memberikan tauladan, memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad. Maka kami pun seluruh malaikat juga akan bersalawat kepada Rasulullah sebagai bukti kami mengakui kehebatan dan keagungan akhlaknya. Lantas, wahai orang-orang yang beriman,
bersolawat dan berkirim salam jugalah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban sederhana. Lah kalau Allah aja mau bersolawat, malaikat aja mau bersolawat, lantas siapa kita? Lantas kenapa pelit dan bakhilnya kita ketika diajak untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sepertinya ustazah kita sudah datang. Saya kalau ustazahnya datang saya selesai ya Bu. Biar gantian. Ahlan wa sahlan kepada Ibu Ustazah Qatratun Nada Syatin. Kita lanjutkan. Lantas Rasulullah sampai bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi asyara salawatin." Siapa orang yang mau bersalawat kepadaku satu kali aja, ayo Bapak Ibu sekali aja, Allahumma sholli ala sayyidina, maka aku akan membalas salawatnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun membalikkan salawat dan salam itu kepadanya 10 kali. Wa khuttat asyru khati'atin. Bahkan Allah akan memaafkan 10 kesalahan, 10 dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa rufi'at asyru darajat. Bahkan nanti Allah akan meninggikan derajatnya 10 kali lebih tinggi daripada hari-hari sebelum dia bersolawat. Ya Allah, 1 kali kita solawat dibalasnya 10 kah? Yang untung Nabi Muhammad atau kita Bu? Siapa yang untung Bu? Kita yang diuntungkan oleh salawat kita. Sama dengan kita bersyukur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidan wa la in kafartum. Sungguh kata Allah, kalau kalian semuanya pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah yang berjanji akan menambah dan melipat gandakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Maka pantas ibu-ibu majelis taklim ini, Masya Allah, pakaian mereka itu kalau dihitung, kalau di lemarinya penuh kali lemari dengan seragam aneka perayaan hari besar Islam. Maulid, ini maulid aja ada 2 warna nih. Ada marun, ada hitam. Nanti Isra Mi'raj lain lagi. Nanti nuzul Quran lain lagi. Nanti halal bihalal lain lagi. Ini adalah merupakan bentuk betapa Allah memberkahi, betapa Allah meridhoi apa yang ibu-ibu lakukan, aktivitas-aktivitas ibu untuk membela Allah dan membela Rasulullah itu diganti dengan kemurahan rezeki. Betul ya Bu ya? Nggak kredit loh Ustadz, bayar tunai loh, Tanah Abang loh. Kalau di kampung-kampung kami tuh pakai kredit Bu. Kredit maulid itu seminggu 100.000 gitu ya. 1 bulan kan lunas tuh Bu, 500. Bisa pilih seragam warnanya apa. Tapi kalau ibu-ibu di Alimah kayaknya enggak. Cash and carry. Tunai semuanya. Oke. Lantas Allah itu sudah seperti itu memuliakan Nabi Muhammad. Malaikat pun tidak mau kalah memuliakan Nabi Muhammad. Lantas kita sebagai orang yang mengaku sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sepertinya harus lebih banyak lagi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perkecil skopnya. Satu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan Ibu Ustazah, saya 5 menit lagi Ibu, boleh istirahat dulu. Siapakah manusia yang paling dekat nanti duduknya di surga denganmu ya Rasulullah? Siapakah orangnya yang paling mendapatkan kehormatan satu kapling surganya denganmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum sholatan alayya." Orang yang banyak bersalawat kepadaku.
Mereka adalah orang yang paling dekat denganku di surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta keluarga kita adalah orang yang akan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi, terutama ibu-ibu yang sangat cinta kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Luar biasa, Bu. Saya nanti akan di surga seperti ini, kata Rasulullah. Siapa dia? Manusia yang paling sayang dan paling cinta kepada anak-anak yatim, yang paling peduli, bukan hanya pada hari maulid saja, tapi membiayai sekolahnya, membiayai pendidikannya, dan memperhatikan perkembangannya sampai dia kelak menjadi anak-anak yang sukses dan lain sebagainya. Terakhir, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafahum li ahli. Wah, Bapak kayaknya harus melakukan reformasi total terhadap hadis ini. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna iman dan takwanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling baik akhlak budi pekertinya. Yang kedua, orang yang paling lembut terhadap keluarganya. Bapak-bapak yang suka marahin istri, mulai hari ini stop marah-marah sama istri. Janji Pak ya? Pak, janji Pak, gak ada kata-kata marah lagi sama istri. Tidak ada kata-kata marah lagi kepada anak-anak. Dirubah marahnya menjadi sayang dan cinta. Tidak ada lagi kata-kata yang menyakiti hati anak-anak dan istri tercinta. Tidak ada lagi kelakuan-kelakuan kita yang membuat mereka tersinggung oleh karena perbuatan kita. Karena itu bukan ciri pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang tinggi dan sangat lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Sebaliknya ibu-ibu, kalau mau dekat dengan Rasulullah di surga, jangan suka ngelawan sama jangan suka ngambil uang diam-diam dompetnya diambil, diam-diam ATM-nya dipinjam, taunya dipindahin gitu ya Bu. Mulai hari ini, jadikan suami sebagai pintu gerbang ibu-ibu untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Yang paling gampang masuk surga itu ibu-ibu. Idza shallatil mar'ah wa shamat ramadhana wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Masya Allah. Apabila ibu-ibu itu sholat 5 waktu, sholat aja Bu, gak usah pakai sholat sunat, gak usah pakai tahajud, gak usah pakai dua, sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah. Kemudian bulan puasa dia berpuasa kepada Allah. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Dan yang keempat, dia taat dan patuh sama suaminya. Apa kata Rasulullah? Silahkan pilih dari pintu surga mana dia akan masuk. Hebat nggak tuh ibu-ibu? Luar biasa, ibu-ibu adalah orang-orang yang pertama sekali masuk surga. Makanya saya agak sedikit kurang setuju kalau ada ustadz yang sering nyampein hadis, nanti di neraka yang paling banyak adalah kaum ibu. Ada kan Bu yang kayak gitu ya? Saya nggak suka pakai yang itu Bu. Karena kalau yang suka nyampein hadis kayak gitu, insya Allah besok nggak dipanggil lagi tuh Bu. Ustadznya nggak nyeri sama kita, ustadznya nggak support kita gitu ya. Yang dimaksudkan itu sesungguhnya adalah kalau ibu-ibu memiliki 4 kriteria tadi, sepertinya surga itu sudah dalam genggaman kita. Surga itu sudah Allah perlihatkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Insya demikian. Tadi saya sudah dipesan juga sama ketua DKM, Ustadz 30 menit aja, nanti pas ustazahnya datang, Ustadz selesai ya. Karena udah siang gini, kadang-kadang tadi ada yang belum makan loh Bu di rumahnya. Tapi alhamdulillah panitia sudah memberikan snack. Saya lihat snacknya luber loh Bu. Snacknya snack sempurna, itu kotaknya penuh. Jadi bisa buat ganjal nanti Bu. Pulang dari maulid ini insya Allah kita dapat keberkahan makan lagi bersama dengan keluarga.
Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih wasilah dari Uda Dr. Haji Irsal dan wasilah dari Ibu Yudi saya bisa hadir di Masjid Al-Hikmah pada hari ini. Sesungguhnya Idul Adha kemarin saya ingin diundang kemari, tapi saya sudah ada jadwal di Al-Azhar Pamulang. Insya Allah Idul Adha yang akan datang Pak Haji, kalau memang diagendakan. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.